Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang ada di mana saja, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi di channel Nurdin Zub. Akan mengambil tema penyakit motor susah tidur. Susah hidup. Apa diantaranya ya? Ya, ini bermacam-macam. Ada dari pengapian, ada dari kompresi, ada dari kurang pengetopan, pokoknya banyak ya, macam-macam penyakit yang diderita sama sang motor tersebut. Diderita emangnya manusia itu ya, samalah dengan manusia ya, sama kalau kita tidak dirawat, kalau tidak seperti tanaman, tidak dipupuk, tidak diapa-apa, pasti akan mengalami kendala penyakit ya, seperti halnya seperti motor tersebut. Kalau tidak diservis atau tidak dipiara ya mungkin tidak terlihat. Kadang-kadang kita lagi di tengah jalan mogok sendiri ya. Baik rekan-rekan semuanya, sekali lagi akan ini apa motor smash tersebut susah hidup. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan membongkar motor udah tua tapi ya legenda saudara. Ya, ini pengertiannya DC, jadi dibantu sama aki ya. Kalau dulu seperti CB, seperti Pega juga mau pakai AC ya, Grand itu, Grand Supra, jadi transport AC. Kalau ini AC pakai kiprok, jadikan DC. Ini mungkin jadi apa pakai air kering atau air basah, kemungkinan apinya udah lemah atau apa. Ya, ada yang komen tentang tutorial motor kedepannya, insya Allah sebisanya saya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan-rekan semua. Tapi alhamdulillah memang sejak saya dari pertama membuka bengkel ya, anak-anak lagi pada bekerja, dan alhamdulillah ilmu bermanfaat sekali. Anak-anak itu sudah pada bisa membuka bengkel masing-masing. Alhamdulillah, semoga dia berkah, semoga dia amanah ya. Nah, pertama-tama kita melihat apa kendalanya.
Jadi yang namanya susah hidup itu banyak kendalanya, diantaranya kompresi, pengapian kurang, tersumbat bensin. Ya mungkin kita membahas dulu ke kompresi ya. Nah ini sedikit kompresi agak kurang nih kompresi. Ya diantaranya mungkin penyumbatan oleh debu yang dari kita kan tiap hari memakai terus ini motor. Nah barangkali ya meskipun ini pakai saringan, tapi kalau lama kelamaan ini menjadi gumpalan debu-debu tersebut ya masuk ke ini, ke karbu juga ada sedikit di sini penampungan debu-debu tersebut. Makanya kita harus intent yang namanya pembersihan saringan udara, terus pembersihan karburator. Terus seandainya misalnya apa namanya, kalau kita udah lama kelamaan mungkin masuk ya mungkin masuk kotoran ya, jadi masuk ke ini lubang urang bakar, menjadi gumpalan tadi kotoran tersebut ya menempel di pas payung klep dengan settingan. Makanya kita harus memeriksa dulu bagian klep ya, di setel dulu klep. Itu penyetelan klep ya. Itu penyetelan klep. Kita dibuka dulu klepnya ini agar ada pengetopan ya. Pengetopan ini dibuka. Ini ditopkan lagi. Topkan. Ya kembali lagi makanya harus pemeriksaan penyerpisan ya, diantaranya pembersihan karburator, pembersihan saringan udara. Yang paling utama pembersihan udara itu akan lebih sensitif kalau saringan udara terlalu lama, soalnya tadi meskipun berupa udara ya, tapi yang namanya udara itu tidak terlihat sama mata kita. Nggak terlihat. Di situ ada banyak debu, apalagi kalau di jalan yang banyak itunya, yang banyak kerikil, debu itu lebih sering itu gumpalan debu tersebut. Makanya ini yang namanya pabrik atau dealer nggak salah ini pakai saringan udara ya. Seperti contohnya seperti motor dulu gitu. Motor dulu kan yang namanya dulu tuh CB ataupun itu, ini sebleker juga. Kalau motor-motor dulu kan selalu dibungkus itu, menghindari menghindari debu biar nggak cepet masuk. Terus ini rantai dulu juga kan, dulu mah pakai pembungkus rantai ya. Makanya motor-motor dulu tuh pada kuat gitu. Dan cara pengetopannya ya barangkali ada yang belum hafal atau belum apa, ini ada tanda T atau F. T itu di bagian top ya, F pengapian. Kita bisa juga di ini sama
sama busi nih. Dilihat kalau busi kan tadi udah udah dibuka kan businya. Nah, kita bisa nah ini kan, ini bagian apa namanya, bagian sernya udah di atas TMA, titik paling atas gitu kan. Nah itunya, di T-nya ada kelihatan T. Nah ini T. Terus makanya kita udah top. Nah diperiksa. Nah ini betul, ini salah satu klep ada yang rapet gitu kan, makanya kita di setel lagi gitu, penyetelan klep, setelan klep, ada penyetelan klep pakai ukuran kalau apa, setelan ini, setelan klep ya, kita di setel dulu. Nah setel ya. Nah ini udah pakai ukuran ya, pakai ukuran. Tapi kalau yang namanya kita udah terbiasa pakai feeling aja, tapi kalau bagus pakai ini, pakai ukuran nih. Yang ini yang bawah nih, yang bawah juga di setel, yang bawah di setel, yang atas udah di setel ya, yang atas udah di setel. Nah ini udah nah udah di setel, kita coba lagi di apa namanya, kompresinya dilihat lagi, apa bagus. Sekarang udah ada penyetelan, dan kalau bisa dimasukkan oli ya, tapi kita di ini dulu, kalau bisa dimasukkan oli ataupun bensin ataupun apa, kita langsung sudah penyetelan. Coba sekarang kompresinya. Nah sekarang kan bagus kompresinya. Nah nah itu bagus kan sekarang kompresinya ya. Nah itu bagus gitu kompresinya. Nah sekarang ke arah pengapian, coba dilirik pengapiannya itu ya, dilirik pengapiannya. Ntar dilihat pengapiannya. Ada cuman lemah ini, cuman lemah, berarti pengisian ada ini dari spool ya, dari spool ada, dari kiprop ada, pengapian. Nah coba dilihat itu apa namanya, akinya masih bagus nggak penyimpanan akinya. Lihat pengapiannya, penyimpanan akinya. Coba ini, berarti akinya udah lemah, nih. Akinya udah lemah, tapi masih tapi dari pengisian masih bagus. Berarti ini harus diganti acu ya, acunya harus diganti nih, harus diganti acunya. Itu apa, acu yang kering seperti ini apa yang cair. Jadi bisa terjadinya lemah pengapian itu, ini kurang penyimpanan aki. Sementara kalau dari spool, dari kiper bagus barusan ya, cuman ini agak lemah, jadi harus ada penggantian. Tapi itu kalau ada dari spool dan kiprop berarti harus ada ke sini. Cuman ini kayaknya masih dikatakan menjadi AC dikarenakan nggak ada untuk penyimpanan DC ini. Seharusnya ini harus diganti, bukan seharusnya, ini harus ada penggantian
acu baru ya, acu yang baru. Sebentar nih akan diperlihatkan masalah api di dalam kuil. Kalau ada sedikit pasti insya Allah hidup. Soalnya apa, tadi penyakitnya memang komprehensi dengan pengapian agak lemah. Nah, pengapian agak lemah ya. Dan akan diganti dengan sebentar dulu akan mencabut ini. Mencabut ini. Acu ya. Nah, ini acu ya. Bentar. Kan minjem dulu acunya ya. Sebentar. Tapi kalau nggak ada salahnya kalau misalnya ini masih ada sedikit, insya Allah bisa hidup. Katakan ada sedikit lah. Coba dulu ya. Coba dulu. Ini udah dihidupkan kontaknya. Nah, ini akan saya coba dulu apa ada nggak sedikit. Nah, ini ada. Ini ada kan? Cuman lemah. Nanti akan saya tambah dengan aki yang normal ya. Sementara aki yang di dalam motor ini udah lemah, nggak bisa nyimpen aki DC. Jadi untuk sementara ini AC dulu. Dikarenakan memang nggak ada penyimpanan aki. Nah, ada kan? Nah, ada cuman nggak segede pakai aki normal. Ini busi dibersihkan dulu. Kalau bisa ya yang namanya ini penyerpisan, penggantian busi, apa namanya, pembersihan karbu. Tapi ini untuk sementara saya akan dulu coba hidup dulu lah. Kalau yang namanya udah hidup dulu untuk sementara saya akan bongkar karbu. Nanti video yang berikutnya akan bongkar karbu. Insya Allah akan ini dibuka di apa namanya di sekir. Ini saya coba dulu sementara. Sekali lagi, tadi kan kompresi udah bagus, tadi kan lemah. Sekarang barusan dibersihkan atau disetel klepnya, soalnya ini klepnya udah agak yang ini, yang atas, yang paling atas biasa memang paling biasa itu klep yang atas suka kereng gitu. Makanya kalau yang namanya kereng itu sama celah-celah klep itu agak terbuka sedikit gitu. Barusan udah setel, udah dikasih oli dan bensin ya. Nah, makanya alhamdulillah. Nah, besar lagi kompresi. Nah, insya Allah mudah-mudahan hidup ya. Soalnya ini kalau segini insya Allah kayaknya apa namanya mesin itu akan hidup. Cuman nggak senormal yang pakai aki ini. Insya Allah akan saya coba pakai aki. Tapi ini juga insya Allah hidup lah kayaknya. Itu. Ini untuk sementara, yang penting kita hidup dulu ya. Nah, kontak udah dihidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti betul. Sekarang hidup kan? Tadi kemarin susah hidup. Nah, sekarang hidup. Ya. Nah, coba sekali lagi. Barusan dimatiin stop kontaknya, sekarang dihidupkan lagi. Nah, berarti nggak susah. Coba sekali lagi. Nah, berarti tadi penyakit yang paling besar itu komprehensi ini. Penyetelan klep bukan terlalu kering sebetulnya, udah lama nggak diservis gitu. Jadi ya memang secara otomatis klep yang bagian ini, bagian atas suka mentok sendiri atau kereng kalau bahasa Sunda itu kereng. Jadi nggak ada celah, nggak ada ini. Makanya
untuk rekan-rekan harus intent untuk penyerpisan. Ya demikian para rekan semuanya. Alhamdulillah motor tadi susah hidup ya, susah hidup, dan alhamdulillah sekarang mungkin ya tadi penyakitnya itu diantaranya komprensi ya, dan acu udah lama. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan menjadi manfaat buat rekan-rekan semuanya ya, dan barangkali mungkin rekan-rekan yang mau nyervis, barangkali kalau di rumah sebelum kita dibawa ke bengkel, nggak ada salahnya dicoba-coba dulu ya sama diri kita sendiri ya, meskipun ada di keadaan di perjalanan jauh gitu ya. Ya itulah tutorial tadi masalah motor susah hidup. Ini hampir sama ya, motor semuanya juga seperti gitu. Demikian bahasan dari saya, dicukupkan demikian. Semoga kita sehat selalu, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi para rekan semuanya yang ada di mana saja, mohon maaf ya, barangkali bahasanya kurang berkenan atau ya yang namanya udah tua suka lupa ya. Untuk bahasa Sunda mah kahayang gede, kaueuh, cuman nyungkeun pidoana ti sadayana gitu. Jadi untuk persediaan masa tua, barangkali ya mungkin ada rezekinya saya di bidang YouTube ini, mudah-mudahan video anaknya minta doanya dari semuanya untuk biarpun kita udah tua tapi masih aktif gitu. Sekali lagi mohon maaf, barangkali kata-katanya tadi bukan penyimpanan aki, penyimpanan strum di dalam aki gitu. Emang udah terat ya, pokoknya lah dari A sampai Z, bila mana ada kesalahan mohon maaf ya, mohon dimaklum karena udah tua. Demikian.